Pemirsa, dari 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak sejak 2006 hingga 2010-12 diantaranya dipastikan sudah tidak bisa dilanjutkan. Menurut Seskap Pramono Anung, sesuai dengan hitungan BPKP, ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo secara tegas mengatakan akan mengawal proyek ini dan menyerahkan ke jalur hukum jika ditemukan ada penyimpangan. Faktor apa yang menghambat sehingga proyek yang sudah ada sejak pemerintahan SBY ini mangkrak? Upaya apa yang akan dilakukan agar proyek yang mangkrak ini bisa kembali dilanjutkan? Dan bagaimana jika dalam penyelidikan ternyata ditemukan ada unsur korupsi? Akan seperti apa penyelesaiannya? Kita akan membahasnya bersama Ferdi Hasiman, peneliti dari Alpha Research Database. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya, Mas Ferdi, ini 34 proyek, 12 dipastikan dihentikan, 12 katanya akan dimintai pendapat hukum dan 10 bisa dilanjutkan tetapi harus menambah dana. 34 ini tidak sedikit. Kalau Anda melihatnya ini memang pengawasan yang lemah dari sisi pemerintah atau memang jangan-jangan benar dikorup? 34 proyek ini adalah sebuah proyek yang cukup besar karena totalnya 7.000 megawatt. Kalau dihitung dari 10.000 megawatt proyek listrik tahap pertama pada pemerintahan SBY JK waktu itu tahun 2006, itu berarti 70%-nya nggak jalan. 70% tidak jalan. Mengapa bisa tidak berjalan 70%? Dari 34 proyek yang ada, dari dokumen yang disodorkan oleh PLN, belum bisa dipastikan siapa kontraktornya, lalu siapa perusahaan-perusahaannya, dan lokasinya di mana. Jadi sampai saat ini masih anomali. Jadi menurut saya, dari berbagai modus proyek yang ditenderkan oleh PLN, berbagai macam proyek-proyek yang mangkrak dan tidak jalan, itu terkait dengan kepentingan orang-orang kuat yang masuk ke bisnis listrik. Bagaimana Anda bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Saya kira sangat mudah kalau kita mengambil sampel beberapa proyek yang belakangan ini juga mangkrak. Saya kira modusnya hampir serupa, dan ini menurut saya butuh penegasan dari pemerintah melalui Kementerian SDM untuk memerintahkan PLN untuk segera melakukan tender proyek-proyek yang mangkrak itu. Oke, kalau bisa dijelaskan secara sederhana, seperti apa sih modusnya? Modusnya yang pertama, kalau dilihat dari berbagai proyek yang mangkrak di PLN, yang pertama, bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk itu ditenderkan bersamaan dengan salah satunya perusahaan asing. Mereka membentuk sebuah konsorsium, joint venture gitu. Salah satunya perusahaan asing Korea, Cina, atau Jepang, lalu ini benar ada ya perusahaan asingnya, bukan fiktif atau fiktif? Benar ada. Benar ada. Okay. Perusahaan asing lalu perusahaan lokal dengan beberapa anak usaha dari BUMN. Oke, kalau konsorsium bukannya kemudian kemungkinan untuk bisa bermain di situ kemudian menjadi lebih sulit? Justru peluangnya sangat besar karena Direktur PLN akan sangat dilematis untuk menentukan siapa pemenang proyek. Karena yang isi di dalamnya, dari yang memperebutkan proyek itu orang-orang kuat semua. Jadi di sektor listrik. Oke, Anda menyebut orang kuat ini maksudnya orang-orang yang ada di dalam pemerintahan atau orang kuat bisa saja mantan militer, bisa saja mantan orang-orang di dalam pemerintahan, dan bisa juga politisi. Oke. Ada sejumlah alasan yang kemudian diungkap oleh PLN mengapa proyek ini dihentikan. Ada diantaranya yaitu terhambat perizinan, kemudian sulit membebaskan lahan, kondisi tanah tidak ideal. Bisa diterima tidak sih alasan-alasan ini? Proyek-proyek mangkrak 10.000 megawatt saya kira memang proyek ambisius ketika tahap pertama pemerintahan Jokowi, SBY JK ya, itu tahun 2006. Jadi proyek ini besarnya 10.000 megawatt dan memang sudah lama terindikasi bahwa banyak sekali proyek mangkrak. Lalu pertanyaan kenapa ditambah lagi 10.000 megawatt kalau itu masih mangkrak gitu? Yeah. Itu pertanyaan besar. Saya kira pada intinya bahwa memang PLN harus tegas untuk menunjukkan siapa pemenang yang sesungguhnya dari proyek-proyek ini. Oke. Ya. Kalau menurut Anda kemarin itu memang belum ditunjuk atau memang tidak tahu siapa yang jelas yang sebenarnya harusnya melakukan proyek ini? Saya kira dari 34 proyek yang ada, dalam dugaan saya sudah ditunjukkan oleh PLN, tetapi dia nggak mau membuka perusahaan atau kontraktor-kontraktor apa yang
terlibat di dalamnya. Oke, baik. Selanjutnya nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan BPKP yang menyebutkan bahwa negara sudah mengalami kerugian, tetapi Dirut PLN kemarin menyebut negara belum mengalami kerugian apapun dalam kasus mangkrak ke-34 proyek pembangkit listrik ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.